Selamat datang pada pembelajaran PPKN. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adia Hanifah, NIM A9222300042. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Gelombang 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait modul ajar dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, teori belajar, teori perkembangan sosial, dan konsep asesmen. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu terkait identitas modul. Jadi modul ini dibuat untuk jenjang sekolah SMP fase D kelas 8, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, modul ini itu pada elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia, Subtata Negara dan Pemerintahan. Dibuat untuk alokasi waktu 3 kali 40 menit, 3 judul kali 40 menit. Setiap satu judulnya itu 40 menit. Nah, profil pelajar Pancasila yang akan dicapai di modul ini, di pembelajaran ini yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Target peserta didiknya yaitu reguler atau bintang. Nah, kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik yaitu peserta didik memiliki kemampuan dan pemahaman mengenai bentuk pemerintahan Indonesia supaya dapat memahami lebih dalam terkait tata negara pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Jadi sebelum masuk ke materi ini, peserta didik itu harus memiliki kompetensi awal. Selanjutnya, modul ajar ini dibuat untuk model pembelajaran tatap muka dengan pendekatan student center learning dan pembelajaran diferensiasi. Model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning. Metode pembelajarannya ceramah interaktif dan smart group discussion. Sarana dan prasarana yang digunakan antara lain yaitu ada laptop dan HP, internet, papan tulis dan spidol, LCD proyektor. Kemudian sumber belajarnya yang pertama ada SBA atau suplemen bahan ajar dan yang biasa kita kenal dengan LKS. Lalu ada buku siswa atau yang biasa kita kenal dengan paket, video pembelajaran dari YouTube, web browser, LKPD yang dibuat guru atau oleh saya, lalu kartu bergambar dan ilustrasi kartu bergambar. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu ada 5. Yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan terhadap materi yang disajikan oleh guru, diharapkan peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Kartosuro mampu menyebutkan dengan kritis minimal satu hubungan dan posisi pemerintah pusat dan daerah dalam ketataan Indonesia. Yang kedua, setelah melalui kegiatan pengamatan terhadap materi yang disajikan oleh guru, diharapkan peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Kartosuro mampu menunjukkan sikap disiplin mematuhi peraturan daerah yang berlaku sebagai bentuk pengamalan sila kelima Pancasila. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Kartosuro mampu membedakan dengan kritis minimal 2 kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Kartosuro mampu menelaah dengan kritis satu kasus terkait pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu setelah melakukan kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik kelas 8 SMP Negeri 2 Kartosuro mampu menyajikan secara bergotong royong hasil diskusi terkait peraturan pemerintah daerah bersama kelompoknya di depan kelas. Nah, karena modul ini menggunakan pendekatan berdiferensiasi, maka di awal modul itu ada pemetaan. Pemetaan yang ada di sini itu berdasarkan asesmen awal yang telah dilakukan. Terdapat 3 kelompok yang diklasifikasikan sebagai kelompok berkembang, yang 2 kelompok siap, dan yang terakhir kelompok mahir. Kelompok berkembang di sini itu kelompok peserta didik yang bisa menjawab soal asesmen benar kurang dari 40%.
dan peserta didik tersebut belum menguasai bentuk pemerintahan Indonesia. Lalu kelompok siap ini kelompok peserta didik yang mampu menjawab 40% sampai 70% soal asesmen awal. Peserta didik ini sudah menguasai materi bentuk pemerintahan Indonesia, namun masih sulit memahami konsep tata pemerintahan. Dan kelompok mahir di sini yaitu peserta didik yang mampu menjawab soal asesmen lebih dari 70%. Peserta didik ini menguasai materi bentuk pemerintahan Indonesia. Lalu untuk TARL-nya atau Teaching at the Right Level, di peserta didik dengan kelompok berkembang, di sini peserta didiknya itu memiliki kemampuan awal, perlu bimbingan berdasarkan hasil pengerjaan tes kemampuan awal. Guru itu akan memberikan pengajaran dengan bimbingan yang intens. Sedangkan di kategori siap, guru itu akan memberikan pengajaran dengan cukup bimbingan saja. Lalu di kategori mahir, guru akan memberikan pengajaran dengan bimbingan yang minim. Lalu bentuk diferensiasinya itu ada 4. Yang pertama diferensiasi konten, lalu proses, produk, dan yang terakhir itu lingkungan belajar. Di diferensiasi konten ini yang dibedakan yaitu yang pertama dari segi materinya dulu. Materi pada kelompok berkembang itu diberi cakupan materi dengan ruang lingkup yang kecil dan mendasar. Lalu LKPD yang diberikan itu ada isinya yang mudah dianalisis. Jadi karena problem based learning, di sini kasus yang digunakan di kelompok berkembang itu kasus-kasus yang mudah dianalisis. Lalu di kategori yang siap, guru itu akan memberikan cakupan materi dengan ruang lingkup yang sedang. Dan LKPD yang diberikan itu LKPD dengan kartu gambar yang memiliki kasus dengan tingkat kesulitan sedang untuk dianalisis. Sedangkan pada kelompok mahir, guru akan memberikan cakupan materi dengan ruang lingkup yang besar dan kritis. Nah, selain itu, LKPD yang diberikan itu LKPD dengan kartu bergambar dengan kasus yang sulit untuk dianalisis. Lalu, diferensiasi proses yang dilakukan yaitu di kemampuan berkembang, anak dengan kemampuan berkembang, guru akan memberikan scaffolding penuh. Sedangkan pada kelompok anak siap, guru itu akan memberikan scaffolding sebagian. Dan ada tutor teman sebayanya. Sedangkan di kelompok mahir, guru itu akan memberikan penguatan, konfirmasi atas jawaban, dan motivasi. Diferensiasi produk yang dilakukan di sini itu peserta didik dibebaskan mengumpulkan hasil analisis kasus LKPD sesuai minat dan gaya belajar dalam bentuk mapping, infografis, ataupun PPT, ataupun video, dan lainnya. Diferensiasi lingkungan belajar yang dilakukan yaitu setiap kelompok diberi kebebasan untuk mengatur posisi kerja kelompoknya agar mereka itu bisa merasa nyaman. Lalu teori belajar dan perkembangan sosial yang diadopsi dalam modul ini yang pertama yaitu ada teori behavioristik. Ini bisa dilihat pada modul di kegiatan pendahuluan, ada di langkah-langkah kegiatan pendahuluan. Jadi teori behavioristik ini perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Pada kegiatan pendahuluan ini dilakukan apersepsi melalui pertanyaan tematik. Lalu teori yang kedua yaitu ada teori ekologi. Nah, teori ekologi ini terlihat pada sintaks 1, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, di mana tiap peserta didik memiliki masalah yang berbeda yang dihadapi sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Teori sistem ekologi ini banyak digunakan untuk memahami dampak lingkungan terhadap apa yang dialami oleh individu. Teori ini berpandangan bahwa proses perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh peristiwa dan kondisi lingkungan besar. Kemudian teori belajar yang ketiga itu ada teori konstruktivisme. Terlihat pada sintaks 3, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, dalam teori konstruktivisme ini, belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Pada saat seorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Lalu yang teori perkembangan selanjutnya itu ada tahap operasional formal, Jean Piaget. Terlihat pada sintaks 4,
mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mengolah hasil diskusi, berpikir kritis membayangkan hasil dari tindakan tertentu, kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan manipulasi ide kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi tulisan. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kritis, menggunakan penerapan abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Dan yang terakhir yaitu teori belajar sosial kognitif. Terlihat pada sintak 4, 5, dan serta kegiatan diskusi. Jadi teori belajar sosial kognitif itu dapat terlihat dari peserta didik saling menukarkan informasi yang mereka dapatkan dan saling memberikan komentar positif. Nah, interaksi tingkah laku timbal balik yang berkesinambungan antara titik perilaku dan pengaruh lingkungan ini bisa kita lihat pada sintak-sintak tersebut karena pada sintak 4, 5, serta kegiatan diskusi itu terhadap interaksi baik antara guru dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik. Lalu konsep asesmen. Jadi asesmen di sini ada 3 asesmen. Yang pertama asesmen awal, lalu formatif, dan yang terakhir sumatif. Asesmen awal ini bisa disebut dengan asesmen diagnostik. Jadi peserta didik di situ diminta untuk mengerjakan soal-soal berupa soal kognitif dan non-kognitif. Soal kognitifnya itu untuk mengetahui pengetahuan mereka itu sudah sampai mana, sedangkan non-kognitif itu untuk mengetahui minat dan gaya belajarnya. Lalu untuk formatif dan sumatif ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tertentu. Yang pertama yaitu soal asesmen formatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pertama dan di situ disiapkan instrumen soal dan lembar uraian LKPD. Bentuknya atau tekniknya itu tes tertulis. Lalu formatif yang kedua untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kedua berupa penilaian diri dan tekniknya lembar observasi. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga itu ranah kognitif, bentuknya formatif, dan instrumen yang digunakan itu instrumen soal dan lembar uraian pada LKPD, tekniknya tes tertulis. Lalu yang ketiga juga kognitif, bentuk penilaiannya formatif, lalu digunakan instrumen soal dan LKPD, tekniknya tes tertulis. Lalu untuk asesmen yang keempat yaitu ranah psikomotor, bentuk penilaiannya sumatif karena di sini itu bentuknya presentasi. Instrumen yang digunakan merujuk penilaian presentasi dan tekniknya itu presentasi. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Bye bye.